حي على الفلاح. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu min qalbihi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihi al-aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini, hari yang berberkah, kita kembali untuk memperbanyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Nikmat kesehatan, kekuatan, nikmat umur, nikmat kesempatan, dan lebih daripada itu adalah nikmat yang ditanamkan dalam hati kita masing-masing. Nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, yang dengannya hati kita menjadi lapang untuk senantiasa menerima segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan kepadanya, sekalipun jiwa-jiwa kita banyak yang cenderung kepada kemaksiatan tersebut. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan dan aturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat yang mulia yang telah rela dan setia dalam membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menebarkan agama Islam, bahkan melanjutkan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan generasi-generasi setelahnya, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka yang baik sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah pernyataan seorang ulama dari Andalusia yang bernama Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah taala pernah mengatakan, ra'aitu sa'yal fuqaha ala ikhtilafi anwa'ihi. Saya telah melihat dan menyaksikan berbagai macam usaha yang telah dilakukan oleh orang-orang yang beragama. Fara'aitu man muttafiq
ternyata mereka bersepakat untuk mencari satu barang. Apa yang mereka cari, kata beliau? Mereka bersepakat untuk mencari ketenangan dan kesenangan dalam jiwanya dan mengusir segala macam bentuk kesedihan dan gundah gulana dalam hatinya. Maka jemaah sekalian, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, manusia ketika berusaha memiliki berbagai macam profesi, memiliki berbagai macam pekerjaan dan aktivitas bermuka bumi ini, mereka senantiasa berupaya untuk memasukkan dalam hatinya yang namanya ketenangan, ketenteraman, kesenangan, kegembiraan dalam hatinya. Itu dicari oleh manusia, sekaligus menghilangkan dan mengusir segala macam bentuk kesedihan, gundah gulana dari hatinya. Itulah menjadi pokok jemaah sekalian. Tapi beliau mengatakan, namun ternyata kebanyakan mereka tidak sampai pada apa yang mereka inginkan dalam hidupnya. Banyak orang yang telah berusaha untuk menggapai tujuan tersebut, tapi ternyata sangat sedikit yang sampai kepada hal tersebut. Dan memang mereka tidak sampai ke sana kecuali kalau menempuh satu jalan. Apa yang ditempuh? Beliau mengatakan jalan mahabbatullah wa ma'rifatuhu wa zikruhu. Ya, ketika mereka senantiasa berupaya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang intinya bahwasanya seorang hamba bisa mendapatkan ketenangan yang hakiki dalam hidupnya ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin merasakan yang namanya kenikmatan dalam hidup itu. Dan sebaliknya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin jauh dari ketenangan dalam hidupnya jemaah sekalian. Sekalipun dia mendapatkan berbagai macam fasilitas keduniaan, mungkin banyak harta bendanya, mungkin tinggi jabatannya, dan berbagai macam fasilitas keduniaan dia miliki, tapi ketika jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia nikmati adalah kegembiraan sementara. Itu pun bukan kenikmatan yang hakiki ketika dia menikmati segala fasilitas tersebut. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, masakinu ahli dunia kharaja minha wa madatu aktiba ma fiha. Orang-orang yang miskin dunia ini adalah orang yang meninggalkan dunia ini dan dia tidak sempat merasakan hal yang ternikmat dari dunia ini. Ini kata beliau, orang yang miskin itu adalah orang yang meninggal di dunia ini dan dia tidak sempat merasakan kenikmatan yang paling indah di kehidupan dunia ini. Beliau mengatakan orang miskin itu bukan orang yang tidak memiliki harta benda, bukan orang yang tidak memiliki kendaraan yang mewah, bukan orang yang tidak memiliki rumah yang bertingkat-tingkat mungkin. Tapi beliau mengatakan orang yang miskin itu adalah orang yang meninggalkan dunia ini namun tidak sempat merasakan hal yang ternikmat dari dunia ini. Ketika beliau ditanya, apakah itu yang ternikmat di dunia ini? Maka beliau mengatakan, ma'rifatullah wa mahabbatuhu wa zikruhu. Yang tertinggi di dunia itu adalah jalan ketika seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita mendapatkan kenikmatan yang hakiki di dunia ini jemaah sekalian. Ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan, inna fid dunya la jannatun man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak masuki surga tersebut, maka dia tidak akan memasuki surga di akhirat. Apakah surga di jemaah sekalian? Apakah dikatakan surga dunia ketika kita sudah mendapatkan berbagai macam fasilitas
dunia itu bukan itu yang dimaksud oleh beliau. Surga dunia adalah ketika seorang hamba merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan manisnya iman ketika menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bermunajat, menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadahnya, dalam munajatnya, dia merasakan ketenangan dalam hatinya. Itulah surga dunia, kata Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Makanya mas sekalian, oleh itu Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam sebuah hadis yang sering kita dengarkan, salatul man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 perkara yang barang siapa yang memiliki 3 perkara ini, maka dia akan merasakan nikmatnya iman dalam hatinya. Yang pertama adalah an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya adalah sesuatu yang paling dicintai dalam hidupnya melebihi daripada segala-galanya. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah SAW bagi orang yang beriman adalah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang muslim ketika ingin membuktikan dan merasakan nikmatnya iman dalam hatinya. Tentunya ini mas sekalian, yang namanya kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah SAW tidak mungkin terbangun dan terbentuk dalam hati kita kalau kita tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengenal siapa Rasulullah SAW, maka hendaknya kita senantiasa berupaya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajarinya, baik mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat sifat-sifatnya, dengan nama-namanya. Kita mengkaji akidah kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dirinya dalam Al-Qur'an yang begitu tinggi, memiliki sifat-sifat kemuliaan yang maha sempurna, sementara kita ini adalah hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang senantiasa menggantungkan hidup kita dalam tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba semakin mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin mengenal kekurangannya di sisi dia pada hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan kita hanya mengenal sebagai seorang nabi dan rasul. Kita hanya mengenal beliau sebagai nabi kita dan rasul kita. Tapi sangat sedikit di antara kita yang mengenal bagaimana kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana besarnya kecintaan dan kasih Rasulullah SAW kepada umatnya. Ini harus kita kaji jemaah sekalian, supaya yang namanya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya itu tumbuh dan kita mementingkan kecintaan itu di atas segala-galanya jemaah sekalian. Yang kedua kata Rasulullah SAW, orang ini bisa merasakan nikmatnya iman itu adalah an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta kepada seseorang, mencintai seseorang, dia tidak cinta kecuali karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikat persahabatan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana dikatakan, orang yang termasuk dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang bersaudara saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dia berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan ini yang akan kekal abadi sampai hari kiamat jemaah sekalian, dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya pada hari kiamat orang-orang yang saling mencintai ternyata akan bermusuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kecintaan tersebut dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqun. Orang-orang yang dahulunya saling mengasihi antara satu dengan yang lain, tiba-tiba di hadapan Allah Subhanahu wa taala saling bermusuhan antara satu dengan yang lain, kecuali satu jemaah sekalian, illa al-muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikat persahabatannya, mengikat persaudaraannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu
Wa yakrahu an ya'uda ila al-kufri kama yakrahu an yudkhala finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran, kepada pengingkaran terhadap ajaran Islam, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Ya, kalau kita benci dilempar ke dalam api, maka begitulah juga kita benci untuk kembali kepada kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim senantiasa mempelajari agama kita dan menerima segala apa yang datang dari Allah dan Rasulullah SAW. Karena itu merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Dia menunjukkan bahwasanya kedudukan seorang muslim terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang bersumber dari kitab Al-Quran Al-Karim dan dari sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya kenikmatan dalam menjalankan ibadah kepadanya, sehingga yang keimanan betul, namanya keimanan itu kita bisa rasakan dengan indah dalam hati kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang merasakan nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia beribadah kepada Allah, tidak lagi menganggap ibadah itu sebagai beban, tidak lagi menganggap ibadah itu sebagai kewajiban yang beratkan dirinya, tapi justru ibadah itu adalah ibadah yang dinikmati dalam kehidupannya. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal untuk mengiqamah salat, beliau mengatakan, "Ya Bilal, arih Nabi salat." Wahai Bilal, istirahatkan, tenangkan kami dengan salat itu. Maka salat merupakan sumber ketenangan jemaah sekalian. Jangan anggap bahwasanya salat ibadah salat ini sebagai beban dalam hidup kita, tapi dia merupakan momentum atau kesempatan bagi kita untuk kembali berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bentuk kesyukuran kita karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan paling tidak 5 kali dalam sehari semalam untuk berdialog dengannya melalui ibadah salat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, hidayah, istiqamah dalam menjalankan ibadah kepadanya sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Cuma-cuma sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang namanya merasakan kenikmatan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan manisnya iman dalam hati kita bukan datang dengan begitu saja. Maka yang perlu harus kita lakukan adalah yang pertama, mari kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mewariskan nikmatnya iman itu dalam hati kita. Karena hanya Allah lah yang bisa membuat hati kita merasa tenang, merasa nikmat ketika beribadah kepadanya. Allah yang menghiasi keimanan dan memperindah keimanan itu dalam hati kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala membuat hati kita benci dengan berbagai macam bentuk kekafiran, kefasikan, kemaksiatan kepadanya. Kemudian jemaah sekalian, tentunya kita senantiasa berupaya untuk berkaitan dengan ilmu, sehingga kita dikenal Allah Subhanahu wa taala. Dia mengenal Rasulullah SAW, dia mengenal agama kita. Karena itu menjadi bekal utama kita untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, jemaah sekalian. Kemudian selanjutnya
menanamkan dalam jiwa kita bahwasanya sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan sementara dan kehidupan yang sangat singkat cuma sekali. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan satu-satunya kesempatan. Karena kapan kita salah jemaah sekalian dalam satu kesempatan ini, maka tidak akan pernah lagi ada kesempatan yang kedua kalinya. Di akhirat banyak orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami, sungguhnya pada hari ini kami telah melihat, kami telah mendengar dengan jelas. Kembalikan kami ke dunia, kami pasti akan mengamalkan amal yang soleh karena kami sudah yakin dengan janji. Tapi jemaah sekalian, penyesalan di akhir adalah penyesalan yang sangat terlambat. Sekalipun seorang hamba menangis darah di hadapan Allah Subhanahu wa taala minta dikembalikan ke dunia ini, Allah tidak akan pernah memberikan kesempatan itu kedua kalinya. Maka selama masih ada kesempatan ini jemaah sekalian, manfaatkan untuk memperbanyak bekal kita menuju akhirat. Di penghujung khutbah ini mari kita sama-sama bersalawat kepada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala azza wa jalla fi kitabil aziz, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlik al-kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin li ilahi kalimatik. Allahumma ansurhum ala a'da'ihim ya qawiyyu ya aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع
عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.